out of town. I get the impression that we can't be threatened. Film Roadhouse berkisah tentang mantan petarung UFC bernama Elwood Dalton yang direkrut untuk menjaga keamanan bar bernama Roadhouse. Saat bertugas di tempat itu, Dalton baru tahu bahwa tempat kerjanya ternyata diincar mafia sehingga selalu ada keributan di sana. Akankah Dalton berhasil mengatasi para mafia-mafia itu? Simak videonya sampai akhir. Awal mula film diperlihatkan seorang wanita bernama Frankie. Ia mendatangi salah satu tempat tarung bebas demi mencari seseorang yang kuat. Menurut orang-orang di situ, Carter Ford lah jawabannya. Dirinya telah memenangkan 7 kali berturut-turut dengan kemenangan KO. Tak lama kemudian muncul seorang misterius mendatangi arena pertarungan. Dirinya dengan lantang akan menantang Ford saat itu juga. Namun karena Ford mengetahui orang yang ia lawan bukan tandingannya, dirinya seketika menyerah dan memilih untuk memberikan uang miliknya. Yang ternyata orang misterius itu adalah Dalton, mantan petarung UFC yang terkenal mengerikan dan mendapatkan banyak gelar juara. Frankie pun yang melihat hal itu kagum dengan Dalton. Menurutnya cara itu sangat pintar. Dia hanya butuh mencari lawan yang mengenalnya. Dengan begitu nyali mereka menciut untuk bertarung. Namun meski begitu Frankie menawarkan pekerjaan untuk Dalton, dirinya memiliki roadhouse atau bar di Florida Keys. Selalu ramai yang datang, tapi banyak juga orang-orang emosional yang ujung-ujungnya terjadi perkelahian. Datang tiap malam dan mengacau di tempat itu, polisi nggak membantu, semua satpamnya keluar kerja. Maka dari itu, Frankie mencari orang baru untuk mengatasi masalah itu semua. Ia juga akan memberi Dalton gaji yang layak setiap bulannya. Keesokan harinya, Dalton pun mendatangi tempat Roadhouse di Florida. Kedatangannya disambut hangat oleh penjual buku bernama Charlie dan ayahnya bernama Stephen. Dalton yang awalnya merasa kebingungan dengan alamat Roadhouse, seketika diberitahu sama Charlie kalau tempat itu bukan di sini, melainkan di titik kilometer 124. Yang ternyata Roadhouse nggak seburuk apa yang Dalton pikirkan. Tempat itu berada di sisi pantai, penuh dengan pepohonan, sejuk dan indah, tentu membuat dirinya nyaman jika bisa bekerja di tempat ini. Namun ketika di malam hari, inilah yang dimaksud sama Frankie. Setiap malam ada aja orang berkelahi cuma karena masalah sepele, dan disitulah tugas Dalton ke depannya untuk mengkoordinasikan suasana. Gak berpikir lama Dalton mendatangi kelompok yang berusaha mengacau itu. Ia mengancam akan membakar habis kendaraannya jika mereka gak mau keluar dari Roadhouse. Keributan di antara mereka tidak bisa dihindari. Para pelayan yang melihat perkelahian itu sangat syok dengan kemampuan bela diri milik Dalton. Wajar jika waktu itu dirinya banyak ditakuti oleh petarung UFC yang lain. Anehnya setelah perkelahian itu Dalton membawa kelompok barusan ke rumah sakit terdekat. Ada yang patah tulang, gegar otak, cedera ringan, dan lain-lain. Ini adalah Ellie, salah satu dokter di rumah sakit tersebut. Jujur dia merasa bingung, kenapa Dalton membawa semua preman itu padahal dia sendiri yang melukainya? Melihat darah di perutnya, Ellie juga sekalian mengobati Dalton. Keesokan harinya, Laura yang merupakan penjual kopi di Roadhouse mendatangi tempat tinggal Dalton untuk memberinya sarapan pagi. Hal itu juga sebagai tanda terima kasih karena udah menghajar kelompok pemberontak yang mengacau semalam. Ia juga bercerita kalau Roadhouse setiap tahunnya sudah banyak merekrut tukang pukul, namun baru beberapa hari mereka seketika keluar karena nggak tahan sama tekanannya. Laura berharap Dalton orang yang berbeda dan semoga bisa betah di tempat ini. Di sisi lain, kita diperlihatkan pria bernama Ben. Ia merupakan anak penguasa di Florida. Saat itu anak buahnya memberikan informasi kalau Del, yang merupakan salah satu anak buahnya, telah dihabisi sampai gegar otak oleh seseorang yang bernama Dalton di Roadhouse. Mendengar hal itu membuat Ben marah dan ingin balas dendam kepada Dalton. Sedangkan Dalton sendiri semakin dekat dengan Ellie, seorang dokter yang sempat ia temui sebelumnya.
Ellie memperingatkan kalau orang-orang sini memang punya tingkah laku tertentu, loyalitas dan ikatan kekeluargaan sangat kuat. Bahkan di tempat ini polisi tak selalu membantu sebagaimana mestinya. Jika salah menghabisi orang, maka Dalton bisa terluka atau lebih buruk. Dan bener aja, di malam harinya Dalton yang sedang berjalan pulang tiba-tiba dihajar sama mobil kesurupan. Meski terhempas ke laut, beruntung Dalton masih bisa selamat dari tabrakan itu. Ketika sampai di tempat tinggalnya salah satu bawahan Ben, juga sudah menunggu kedatangan Dalton. Keributan di antara mereka tidak bisa dihindari. Yang ternyata kedatangan mereka bukan semata-mata untuk balas dendam. Mereka mengatakan siapapun yang bersangkutan dengan Roadhouse akan diincar. Dari kejadian itu Dalton ingin tahu lebih dalam tentang sejarah Roadhouse, menanyakan kepada pihak kepolisian, Charlie si pemilik buku, bahkan sebelumnya Ellie yang terlahir di kota ini. Suatu hari lagi-lagi anak buah Ben mendatangi Dalton. Ia mengancam akan menembak jika Dalton melawan. Orang itu menyuruh Dalton masuk mobil dan membawanya ke hadapan bosnya. Tapi Dalton menolak dan mematahkan jari orang itu dengan sekali serang. Dalton juga memberitahu jika bosnya ingin bertemu, tinggal datang aja ke Roadhouse, karena setiap malam pasti dirinya ada di sana. Frankie sendiri mengetahui penyerangan semalam yang terjadi pada Dalton, dan salah satu pelakunya adalah Del yang telah dimakan oleh buaya. Tapi Frankie ada senangnya mendengar kalau orang tersebut sudah meninggal, karena seringkali orang-orang itu datang untuk meneror Roadhouse. Lagi-lagi Ben bertanya-tanya, kenapa ia dan anak buahnya meneror Roadhouse berbulan-bulan? Tonton sampai akhir agar teman-teman tahu yang sebenarnya. I leave right away. Di sisi lain, kita diperlihatkan pria bernama Knox, seorang psikopat yang banyak ditakuti banyak orang. Di malam itu, Knox mendapatkan kabar kalau Gerald Ben, yang merupakan ayah dari Ben, mempunyai masalah serius di Florida. Ia menjelaskan kalau anaknya telah membuat kekacauan dan Knox diminta untuk membereskan semua itu. Dengan seiring berjalannya waktu, Dalton dan Ellie semakin dekat dan mereka sering menghabiskan waktu bersama. Setiap hari Ellie sangat khawatir kepada Dalton karena telah mengusik seseorang yang bernama Ben. Ayah Ellie sendiri adalah seorang polisi yang sekarang sering bekerja sama dengan Ben, maka dari itu dirinya mendapat banyak informasi mengenai masalah beberapa minggu ini, termasuk masalah soal Dalton. Tapi Dalton yakin bahwa semuanya akan baik-baik aja. Keberadaan Knox tentu membuat Ben sangat kesal. Meski saat ini ayah Ben lagi di penjara, tapi dirinya memiliki mata-mata di mana-mana. Kata ayahnya, Ben mengacaukan segalanya. Maka dari itu Knox datang untuk membantu menyelesaikan semuanya, termasuk masalah Dalton. Tapi Ben memperingatkan untuk tidak menembak Dalton di tengah alun-alun kota. Ia meminta akan melakukan satu cara yang lebih lembut sebelum Knox menggunakan cara yang lebih kasar. Di sisi lain, Dalton sendiri lagi-lagi didatangi oleh kepolisian setempat, meminta Dalton untuk ikut bersamanya dan menanyakan terkait kematian Del yang diterkam oleh buaya. Yang ternyata setelah sampai di tempat, ayah Ellie yang bernama Dick datang dan memperingatkan Dalton untuk segera pergi dari wilayah ini. Kalau Dalton menolak, bisa saja Dick memenjarakannya dengan alasan yang gampang ia buat. Namun karena Dalton menolak, Dick menyuruh bawahannya untuk memukuli dan berniat akan membunuhnya saat itu juga. Beruntung Ellie datang di waktu yang tepat. Ellie menjelaskan kalau ayahnya telah investasi banyak uang di kota Glasgow, memiliki armada perahu sewa yang melayani tur juga narkoba. Maka dari itu, meski ia tahu kalau Gerald telah dipenjara, tapi ia tetap memutuskan melanjutkan kerjasamanya dengan anaknya yaitu Ben. Demi keselamatan Dalton, Ellie menyarankan agar ia pergi meninggalkan kota ini. Di malam harinya, tepatnya di Roadhouse, Dalton lagi-lagi didatangi oleh Ben. Tanpa basa-basi dirinya memperlihatkan video lama, di mana dalam video itu merupakan masa kelam Dalton ketika dirinya membunuh temannya sendiri di area pertarungan UFC. Ben berusaha memancing emosinya dan memperingatkan Dalton untuk pergi dari kota ini, karena jika tidak inilah yang akan terjadi pada Roadhouse. Just what I thought. This Roadhouse.
Knox beserta anak buah Ben datang dan mengacaukan semuanya, sedangkan Dalton yang melihat hal itu seketika berusaha menghentikan Knox. Keributan di antara mereka pun gak bisa dihindari. Beruntung gak lama dari itu beberapa mobil polisi datang dan menghentikan perkelahian di antara mereka. Begitu juga dengan Ellie yang tahu kalau ada banyak orang yang mengalami luka berat akibat kejadian itu. Tak lama kemudian, Frankie menghampiri Dalton untuk meminta maaf dan mengatakan yang sejujurnya kalau Ben ingin mengambil Roadhouse darinya. Dia akan meratakan tempat ini dan membangun tempat rekreasi yang lebih besar. Maka dari itu, Frankie waktu itu mencari orang kuat demi melindungi Roadhouse. Namun Dalton yang sudah merasa dibohongi memilih untuk pergi. Tapi saat Dalton ingin berpamitan kepada Charlie dan ayahnya, ia kaget melihat tempat tersebut telah dihancurkan oleh anak buah Ben. Akibat kejadian itu, Charlie dibawa ke rumah sakit dan mereka harus menerima akibatnya. Dalton yang gak terima berniat untuk mengurungkan niatnya dan kembali untuk melakukan balas dendam atas apa yang terjadi. Tak membutuhkan waktu lama, Dalton menemui sang pelaku yang menghancurkan tempat buku Charlie. Tanpa ragu, ia menghabisi orang itu dengan satu pukulan bagaikan Saitama di One Punch Man. Di tempat itu juga Dalton mendapatkan informasi bahwa akan ada pertemuan di Harvest Key. Ben akan ambil uang yang dibutuhkan untuk sesuatu, dan pertemuan itu pada jam 5 pagi. Sesampainya di tempat tujuan, Dalton langsung menghajar polisi yang sedang berjaga dan mengambil semua uangnya. Dengan begitu ia bisa mengontrol Ben dan melakukan apa yang ia mau. Keesokan harinya ayah Ellie mendatangi Dalton. Ia memberitahu kalau anaknya telah diculik oleh Ben. Mereka tetap menyalahkan Dick atas kehilangan uang itu, karena bawahannya yang bertanggung jawab untuk menjaga uang tersebut. Jika Dalton benar-benar menyayangi putrinya, ia harus memberikan uangnya sekarang juga, karena jika tidak nyawa Ellie lah yang menjadi taruhannya. Tanpa berlama-lama, Dalton mendatangi Ben di salah satu tempat, tepatnya lokasi itu di tengah lautan. Dalam pertemuan itu, Dick mengatakan kalau ia berbohong mengenai penculikan anaknya, namun nyatanya Ben benar-benar menculik Ellie untuk menjamin uang itu akan kembali. Yang awalnya mereka menjadi rekan bisnis, ternyata ujung-ujungnya mereka berdua saling mengkhianati satu sama lain. Di waktu yang sama muncul Knox dengan perahu kecilnya, dan Dalton yang menyadari akan ada keributan setelahnya, memilih untuk meledakkan bom yang ia pasang di kapal miliknya. Akibat ledakan itu membuat kapal bocor dan akan segera tenggelam. Ellie berusaha menghancurkan kaca kapal agar bisa keluar dari sekapannya. Keributan di antara mereka tidak bisa dihindari. Di sisi lain, Dick berusaha mengejar yang lain ke tempat Roadhouse. Ia yakin Ben pasti akan datang dan menghancurkan tempat itu. Sedangkan Dalton sendiri sedang menghajar habis-habisan Ben. Semua itu ia lakukan sebagai balasan atas apa yang sudah ia perbuat selama ini. Dan dengan cepat, Knox datang mengacaukan suasana. Ben yang sadar kembali dari pingsan, menyuruh Cox untuk membunuh Dalton saat itu juga. Namun karena Knox yang sudah muak dengan ocehan Ben, justru dialah yang dihabisi. Dari momen itu, Dalton melihat celah untuk menyerang. Ia pun mengeluarkan skill 3-nya untuk menghabisi Knox tanpa ampun. Setelah kejadian itu, Dick menyarankan Dalton untuk pergi dari kota ini, karena kalau enggak, kedepannya akan ada korban tak bersalah, contohnya seperti toko buku Charlie yang dibakar habis, dan mungkin kedepannya Roadhouse beserta teman-teman Dalton akan diincar. Sebagai tanda terima kasih karena Dalton udah nyelamatin putrinya, ia akan merekayasa semua kejadian ini agar Dalton bisa bebas dari sel penjara. Sedangkan Frankie, Laura beserta yang lain akan merapihkan kondisi Roadhouse lagi yang kacau balau.
Dalam momen perpisahannya itu Dalton sangat berterima kasih kepada Charlie beserta ayahnya, karena sejak awal ia datang ke tempat ini. Mereka berdua selalu membantu, memberikan saran, saling bertukar pikiran, dan sebagai permintaan maaf karena membuatnya terlibat dalam keributan ini, Dalton memberikan seluruh uang yang ia curi sebelumnya dari Ben. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa diklik like dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya.